Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini karena ingin mempresentasikan mengenai struktur pasar. Sebelumnya yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajemen, Bu Indah Puspita Maharani, SST MSc, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau menyaksikan video kami. Sebelumnya kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Hoirunisa dengan NIM 129 selaku moderator dan materi. Selanjutnya ada Hilda Risada Ayu dengan NIM 168 selaku materi. Bruno, Selanjutnya ada Rifki Andika Putra dengan NIM 399 selaku pemateri. Selanjutnya Andarian Wahyu Saputra dengan NIM 518 selaku pemateri. Baik, kita akan memasuki materi yang pertama. Next. Pengertian dari struktur pasar. Struktur pasar sendiri itu variabel yang menggambarkan karakteristik pasar, meliputi jumlah pembeli dan penjual, kondisi produk, pengetahuan para pelaku, hambatan pasar, distribusi perusahaan, serta kemudahan masuk dan keluarnya barang dari pasar. Next. Oke, dan selanjutnya ada faktor penentu struktur pasar. Yang pertama itu ada pengaruh karakteristik produk, yang kedua ada pengaruh fungsi produksi, yang terakhir ada pengaruh dari para pembeli. Dari pengaruh karakteristik produk itu produk bersifat homogen. Pasar cenderung kompetitif, sebaiknya jika terdiferensiasi bisa terbentuk monopoli atau persaingan monopolistik. Untuk yang pengaruh fungsi produksi, itu efisiensi produksi dan skala usaha menentukan jumlah serta kekuatan perusahaan dalam pasar. Yang terakhir itu ada pengaruh para pembeli, di mana jumlah, daya tawar, dan konsentrasi pembeli memengaruhi struktur pasar serta posisi tawar penjual. Oke, dari pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna itu sendiri merupakan struktur pasar persaingan sempurna terjadi ketika produsen tidak dapat memengaruhi harga dan hanya berperan sebagai penerima harga atau price taker. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya 5 hal. Yang pertama ada jumlah pembeli dan pembeli banyak. Yang kedua adanya kebebasan keluar masuk pasar. Yang ketiga ada produk yang homogen. Yang keempat ada informasi yang sempurna dan yang terakhir ada penentuan harga pasar. Di sini ada contoh soal mengenai pasar persaingan sempurna, di mana soalnya diketahui seorang petani menjual beras di pasar persaingan sempurna dengan harga 10.000 per kilo. Jika ia berhasil menjual 200 kilogram beras, berapa total pendapatan petani tersebut? Itu bisa dihitung dengan menggunakan P dibagi times Q, di mana 10.000 dibagi times Q-nya tadi 200 menghasilkan 20 juta. Selanjutnya, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual atau produsen yang menguasai penawaran suatu barang atau jasa, sehingga tidak ada pihak lain yang menjadi pesaing langsung. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, hanya ada satu produsen atau penjual. Yang kedua, tidak ada barang pengganti yang sepadan. Yang ketiga, hambatan masuk pasar sangat tinggi atau aturan biaya besar dan paten. Keempat, produsen memiliki kekuatan menentukan harga. Yang terakhir adalah iklan lebih bertujuan memperkuat citra, bukan bersaing harga. Contoh pasar monopoli. Yang pertama PLN, yaitu Listrik Indonesia. PDAM, air bersih di daerah tertentu. Dan yang terakhir, hak cipta atau paten teknologi tertentu. Selanjutnya ada sebuah perusahaan monopoli memproduksi barang dengan fungsi permintaan. Q sama dengan 100 dikurangi P, TC sama dengan 20Q plus 100. Tentukan A, fungsi penerimaan total atau bisa dimaksud TR. Yang B, fungsi laba. C, output dan harga yang memaksimal laba.
Jawabannya, permintaan Q sama dengan 100 dikurangi P, TR, P kali Q, 100 dikurangi Q kali Q sama dengan 100 Q, dikurangi Q 2 kuadrat. TC 20 Q ditambah 100, laba sama dengan TR dikurangi TC, 100 Q atau Q kuadrat 20 Q plus 100 Q, Q kuadrat plus 20 Q kurangi 100. Maksimal laba atau turunan terhadap Q, Q dikurangi minus 20 Q ditambah 20 sama dengan 0. Kemudian Q sama dengan 40. Harga P sama dengan 100 dikurangi 40 sama dengan 60. TR 60 kali 40 sama dengan 200, 2400. TC 20 dibagi 40 sama ditambah 100 sama dengan 900. Laba 2400 dikurangi 900 sama dengan 1500. Jadi output optimal 40 unit, harga 60 dan laba 1500. Pasar pesaing monopolitik. Pasar dengan banyak penjual tetapi masing-masing penjual produk hanya berbeda atau bisa disebut diferensiasi. Pesaing tidak hanya harga tetapi juga kualitas, merek, pelayanan. Contoh warung kopi, restoran cepat saji, toko pakaian. Pasar Pasar oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat sedikit beberapa perusahaan penjual yang memiliki pengaruh signifikasi kan terhadap harga dan output pasar karena hanya sedikit pemain. Tindakan satu perusahaan, misalnya menaikkan harga atau menambah produksi, akan mempengaruhi perusahaan lainnya sehingga terdapat saling tergantungan antara perusahaan. Silahkan Dika. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar oligopoli. Pertama, produk homogen atau terdiferensiasi, sedikit perusahaan besar, promosi dan iklan intensif, saling ketergantungan strategis, potensi kolusi atau kartel, hambatan masuk tinggi. Model oligopoli, model Carnot bersaing di kuantitas, model Bertrand bersaing di harga, Kincaid Demon harga cenderung kaku, kolusi atau kartel menetapkan harga bersama, game teori analisis interaksi strategis. Next. Contoh industri oligopoli. Pertama, industri rokok di Indonesia. Yang kedua, industri penerbangan komersial. Yang ketiga, telekomunikasi atau ISP. Yang keempat, industri otomotif. Yang terakhir, industri semen atau baja. Selanjutnya ada pertanyaan, pasar oligopoli, dua perusahaan, duopoli sederhana. Pertanyaannya, dua perusahaan A dan B menjual produk yang sama dengan harga pasar 20.000. Perusahaan A menjual 200 unit dengan biaya 3 juta, perusahaan B menjual 300 unit dengan biaya 4 juta. Hitung yang A pendapatan masing-masing perusahaan, B laba masing-masing perusahaan, C total laba industri. Jawabannya yang A, TRA sama dengan 20.000 dikali 200 sama dengan 4 juta. TRB sama dengan 20.000 kali 300 sama dengan 6 juta. Yang B, laba A sama dengan 4 juta dikurangi 3 juta sama dengan 1 juta. Laba B 6 juta dikurangi 4 juta sama dengan 2 juta. Yang C, total laba industri sama dengan 1 juta ditambah 2 juta sama dengan 3 juta. Selanjutnya ada persaingan non pasar. Konsep persaingan non harga
Definisi persaingan antar perusahaan tanpa menurunkan harga, melainkan melakukan diferensiasi produk dan strategi pemasaran. Dasar teori ekonomi manajerial umum pada pasar monopolistik dan oligopoli. Menghindari perang harga yang menurunkan profit. Tujuannya meningkatkan nilai tambah produk, membangun loyalitas konsumen, mendapatkan keunggulan kompetitif jangka panjang. Selanjutnya ada bentuk dan contoh persaingan dan harga. Strategi utama, kualitas produk unggul, dan inovasi dan diferensiasi, pelayanan konsumen, branding dan promosi, distribusi dan lokasi strategis. Contoh kasus Apple vs Samsung, inovasi fitur smartphone, Grab versus Gojek, layanan tambahan GoFood dan GrabMart, Aqua versus Mineral, citra merek dan kualitas air. Penentuan struktur pasar, faktor penentu, Selanjutnya jumlah bisa dijelaskan oleh Mas Rian. Mas Rian, silahkan. Tapi karena mungkin di sini beliau tidak mendengarkan ya, akan saya jelaskan. Penentuan dari struktur pasar yang pertama ada dari faktor penentu itu berdasarkan dari jumlah penjual dan pembeli. Yang kedua ada dari jenis produk yaitu ada produk homogen dan produk diferensiasi. Yang ketiga ada hambatan masuk dan keluar pasar. Yang keempat ada tingkat penguasaan harga atau market power. Yang kelima ada informasi pasar. Selanjutnya ada dari jenis struktur pasar itu yang pertama ada persaingan sempurna di mana ada banyak penjual produk homogen harga oleh pasar. Yang kedua ada monopoli di mana satu penjual itu mengontrol penuh harga. Yang kedua ada oligopoli itu adanya sedikit penjual besar, produk homogen dan diferensiasi. Yang terakhir ada dari monopolistik, itu merupakan adanya banyak penjual, produk berbeda, dan brand sangat kuat. Next yaitu saya akan melanjutkan pertanyaan mengenai itu pasar oligopoli atau dua perusahaan atau dua poli sederhana. Kenyataan yaitu dua perusahaan A dan B menjual produk yang sama dengan harga pasar Rp20.000. Satu yaitu perusahaan A menjual 200 unit dengan biaya 3 juta. Dua itu perusahaan B menjual 300 unit dengan biaya 4 juta. Menghitungnya yaitu pertama pendapatan masing-masing perusahaan. Yang poin B yaitu laba masing-masing perusahaan. Yang poin C yaitu total laba industri. Jawabannya adalah yang A. TRA sama dengan 20.000 kali 200 sama dengan 4 juta. TRB sama dengan 20.000 kali 300 sama dengan 6 juta. B yaitu laba A sama dengan 4 juta kurangi 3 juta sama dengan yaitu RP 1 juta rupiah. Yang B yaitu sama dengan 6 juta kurangi 4 juta rupiah sama dengan 2 juta rupiah. Yang C yaitu total laba industri sama dengan 1 juta rupiah kali tambah 2 juta rupiah sama dengan yaitu 3 juta rupiah. Next. Studi kasus PT Indofood TBP Sukses Makmur TBK atau ICBP. Analisis struktur pasar ICBP. ICBP beroperasi di industri FMCG dengan struktur pasar oligopoli dan monopolistik kompetitif. Pada segmen mie instan, pasar bersifat oligopoli dengan ICBP sebagai pemimpin yang berpengaruh pada harga dan distribusi. Sedangkan pada produk lain seperti susu, snack, dan minuman, pasar lebih ke monopolistik kompetitif karena banyak produsen menawarkan diferensiasi melalui merek, kualitas, dan inovasi.
Next. Strategi dan persaingan. ICBP menghadapi persaingan dengan diversifikasi produk, distribusi luas, dan inovasi berkelanjutan. Strategi ini mencerminkan pentingnya diferensiasi pada pasar monopolistik serta efisiensi produk pada pasar oligopoli. Keberhasilan meningkatkan penjualan hingga 80,82 triliun pada tahun 2022 menunjukkan kemampuan ICBP memanfaatkan kekuatan pasar sekaligus menghadapi ancaman produk substitusi. Yaitu terakhir kesimpulan, analisis menunjukkan dominasi ICBC di pasar mie instan atau oligopoli serta kemampuan beradaptasi di pasar monopolistik melalui inovasi dan diferensiasi produk, strategi berkelanjutan, efisiensi, dan ekspansi distribusi memperkuat daya saing, membuktikan pentingnya pemahaman struktur pasar dalam merumuskan strategi manajemen untuk meningkatkan kinerja di industri FMCG. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.